Dan saya punya keyakinan sepertinya Rasul itu ada sama saya. Bener, Rasul inside, Allahumma sholli. Rasul inside. Jadi Insyaallah, barakallah. Insyaallah ya, jangan lupa ya. Ahad pagi Desember. Muka ketemu muka, badan ketemu badan, mata ketemu mata, kuping ketemu kuping. Hadir. Yang jauh-jauh itu lebih gila lagi kalau bisa hadir. Kenapa? Karena nanti kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah kita bersolawat pada Nabi bareng se-Istiqlal. Oh. Saya bilang gini, udah usahain datang, badan ketemu badan, mata ketemu mata, kuping ketemu kuping. Fisik ketemu fisik, betul, wajah ketemu wajah, duduk. Saya jauh Ustaz di Lampung, datang. Ongkos ente diganti sama Allah. Saya di Surabaya Ustaz, datang. Ongkos ente diganti sama Allah. Udah, datang, bismillah. Kita doa bareng. Pokoknya kita bahas nanti sholawat, doa, sedekah. Terus malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini ada sebuah video yang menurut saya video ini adalah sebuah referensi bagi Babang Ucup ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sering sekali dia ucapkan di ya mungkin ceramah ya, bahasa lain daripada stand up comedy gitu ya. Ceramah Babang Ucup. Saya katakan Ucup karena dia sering mengaku sendiri dia itu ya Ucup gitu ya. Nah, begini teman-teman. Ini ada sebuah cerita tentang seseorang yang katanya menonton sebuah acara, tapi acaranya adalah acara siaran ulang gitu ya. Acara siaran ulang ini merupakan ya acara yang mungkin salah satu motornya ya Babang Ucup ini, dikatakanlah acara ini Damai Indonesiaku itu kan di TV One kalau nggak salah ya teman-teman, atau Antv lah, pokoknya intinya seperti itu ya. Nah teman-teman, orang ini referensi bagi Yusuf Mansur karena orang ini diucapkan beberapa kali, menurut saya sering dengar ini di beberapa video, dan merupakan materi yang menurut saya cukup penting ya, karena ada kaitannya langsung dengan kehebatan Yusuf Mansur gitu ya, intinya seperti itu ya. Nah, dimulai dari orang ini berbicara atas nama Allah gitu, dengan mengucapkan ya atas izin Allah. Bahasanya kan selalu seperti itu. Itu agak aneh sekali gitu menurut saya. Kenapa? Karena izin Allah itu identik dengan Yusuf Mansur gitu. Kalau yang lain ya nggak seperti itu biasanya ya. Artinya yang lain itu ya nggak berani gitu mengucapkan atas nama izin Allah. Semuanya memang izin Allah tapi nggak seberani itu gitu ya. Karena qadarullah itu yang sering diucapkan sama ya orang-orang gitu ya, walaupun maknanya ya mirip-mirip gitulah. Nah, siaran ulangnya agak aneh menurut saya, karena kan biasanya acara Damai Indonesia itu walaupun ini ya, walaupun penontonnya mungkin kalangan tertentu gitu ya, ini biasanya siaran langsung teman-teman. Orang tua saya juga sering nonton tapi nggak nonton Yusuf Mansur, dia nggak suka dengan ceramah Yusuf Mansur yang aneh gitu ya. Nah, orang ini bercerita bahwasanya selama ya kurang lebih 2 bulan gitu dia nggak punya apa-apa dan dia habis di PHK. Nah, terus kemudian dia itu ya mepet gitu ya, mepet di bulan yang mau umroh itu, tiba-tiba dikasih uang sama, saya nggak tahu apakah itu direktur atau pimpinan yang lain. Agak aneh karena kalau itu uang perusahaan otomatis itu owner yang punya gitu ya. Kalau itu pimpinannya, direkturnya atau apa, itu kan nggak punya hak untuk langsung ngasih begitu aja tanpa sepengetahuan pemilik gitu ya. Ini sebuah katakanlah yang disebut pabrik gitu. Agak aneh sekali sebenarnya, pabrik ini mengeluarkan uang, saya nggak tahu atas nama pimpinan atau apa, nggak dijelaskan sama sekali gitu. Karena begitu yang namanya ya notis tentang pengeluaran uang itu biasanya selalu atas izin dari direktur utama, yang direktur utama juga bisa mengeluarkan begitu saja tanpa rapat-rapat tertentu. Itu adalah uang-uang yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Nah kemudian
ketika habis di PHK terus kemudian dia nggak punya uang apa-apa karena 2 bulan dia nggak punya uang, terus kemudian dikasih uang. Nah di sini agak menarik teman-teman menurut saya. Kenapa? Karena orang ini terus kemudian berbicara dia mau membeli pabrik kalau di PHK. Agak aneh sebenarnya bahasanya. Maksudnya dia dipanggil lagi dikasih uang atau dipanggil lagi untuk bekerja. Cerita ini agak ngerancu ya teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia kan habis di PHK, terus selama 2 bulan dia nggak punya uang. Ya karena kan di PHK nggak punya gaji. Terus dipanggil untuk berangkat umroh. Terus ini pertanyaannya, apakah dia dipekerjakan lagi? Terus kemudian dia kalau di PHK nyumpahin atasannya mau dibeli pabriknya, berarti nyumpahin pabriknya itu bangkrut, terus dia mau membeli pabrik tersebut. Nah ini kurang lebih bahasa Yusuf Mansur persis seperti itu gitu. Jadi kayak semacam diatur gitu ya. Dan itu ya kayak gitulah intinya. Intinya bahasanya kok mirip dengan Yusuf Mansur gitu, kayak diatur sama Yusuf Mansur. Jadi menurut saya agak aneh gitu ya teman-teman. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, apakah pabriknya sudah dibeli atau belum sama teman si Ucup ini? Nah satu lagi teman-teman yang perlu kita perhatikan, si Babang Ucup ini dia itu kan bercerita gitu ya dengan menggebu-gebu, bahwasanya Anda harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah seorang ini sambil mendoakan, tapi yang paling menarik adalah mendoakannya dengan ya sambil kayak seolah-olah terharu, tapi nangisnya sambil lirik-lirik kamera gitu, kayak nggak kayak apa ya, kayak drama gitu, nangisnya kok kayak drama. Terus ketika Yusuf Mansur melihat itu, orang ini kayak melirik-lirik kamera gitu, orang ini kayak aneh gitu ya. Nah teman-teman, karena ini sebagian salah satu referensi yang dijadikan Ucup itu cerita di mana-mana untuk meraih sedekah, artinya untuk mengumpulkan sedekah dari jamaah. Teman-teman harus lihat ini ya teman-teman. Ya kita langsung lihat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Boleh. Ya, Cipto, Haji Cipto. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Ustadz, subhanallah, qadratullah, insyaallah. Saya bercerita atas izin Allah, subhanallah. Allah maha kuasa, Allah maha kaya, Allah yang maha memberikan segala-galanya. Agustus saya lihat ceramah Ustadz, kebetulan juga sudah di YouTube, posisinya di Damai Indonesiaku, ya TV One berarti ya, itu ceramah Ustadz bulan Juli. Ustadz bilang di situ, dia sampaikan bahwa siapa yang mau ikut umroh saya gitu di bulan Desember, dia bilang. Ya subhanallah, saya bilang, dan saya ikutin talbiyah tadi itu, la baik Allah malah baik, dan saya penuh keyakinan, saya ada gambaran bahwa saya akan sujud di depan Ka'bah. Masya Allah. Padahal antum di TV tuh, di YouTube ya. Nanti malah di YouTube melihatnya. Di apa namanya ya, siaran ulang lah. Dan subhanallah, dengan ya keyakinan saya dawamin duha, saya tahajud, subhanallah, saya puasa. Qadratullah, saya waktu itu 2 bulan Ustaz, saya nggak pegang uang sama sekali. Saya nggak pegang uang sama sekali, dan insya Allah subhanallah Oktober, duit datang dari Allah subhanallah, saya berangkat umrah. Dan saya punya keyakinan bareng satu pesawat sama Ustaz, udah kabul juga. Allahu Akbar, subhanallah. Allah Akbar. Allah. Dan di situ udah dahsyat Allah itu benar. Innahu sami'ud du'a. Allah itu maha mendengar doa. Tahajud duha aja itu ya Allah. 2 bulan nggak ada duit. Iya, 2 bulan nggak ada duit Ustaz. Bulan ketiga dadang. Jujur aja saya bekas diputus lah oleh perusahaan gitu. Ya subhanallah, sampai bos saya itu bilang, saya juga nggak ngerti ini, tiba-tiba kenapa gitu, saya kok manggil kamu, saya bilang si duit. Ya intinya ya inilah qadratullah ya Allah, saya bilang, ayo Allah, pokoknya ikut Allah, saya nggak mesti sama saya, pokoknya ikut saya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November umroh. Nah, saya hanya dalam waktu 2 bulan nggak megang ayo, uang. Bismillah, bangun. 2 bulan itu. Hari Ahad besok insya Allah kita membahas SDS. Dan saya nggak tanggung doanya kemarin Ustaz di Tanah Suci ya Allah. Kalau memang saya diberhentikan dari perusahaan itu, saya mau beli itu pabrik, saya mau dirikan masjid agungmu di situ ya Allah. Insya Allah kabul. Allah ma'al wahab ya. Hari Ahad pagi salawat doa sedekah. Ahad pagi kita membahas SDS, salawat doa sedekah. Saya pengen semua orang ya 25 Desember Ahad pagi kita bahas salawat doa sedekah. Insya Allah semua
Pokoknya berangkat ya, berangkat. Dan subhanallah ini Ustaz juga. Mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, berangkat ke tanah suci insyaallah. Umrah, amin. Sama orang tua, keluarga, anak turunan, istri, suami, insyaallah. Amin. Insyaallah ini satu doa saya yang nggak dilewatin sama Allah, saya bisa cerita langsung sama Ustaz. Masa? Allah. Iya. Ini minta juga yang minta ya. Cerita sama Ustaz. Allahu Akbar. Subhanallah, kabul Ustaz. Iya, cerita saya sampai udah sama Ustaz. Dan waktu itu saya di TV pun ya Allah nih ya Allah, saya akan cerita nih sama Ustaz ya Allah. Bareng saya Ustaz umroh ya Allah sampai. Iya benar. Subhanallah. Keren. Allah maha segala-galanya. Allahu Akbar. Ayo minta sama Allah, minta sama orang kesel. Ente minta mulu. Tapi kalau sama Allah malah nanya apalagi. Dan saya punya keyakinan sepertinya Rasul itu ada sama saya. Bener, Rasul inside Allah masa. Rasul inside. Jadi insyaallah, barakallah. Insyaallah ya, jangan lupa ya, Ahad pagi Desember. Muka ketemu muka, badan ketemu badan, mata ketemu mata, kuping ketemu kuping. Hadir. Yang jauh-jauh tuh lebih gila lagi kalau bisa hadir. Kenapa? Karena nanti kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah kita bersolawat kepada Nabi bareng se-Istiqlal. Saya bilang gini, udah usahain datang, badan ketemu badan, mata ketemu mata, kuping ketemu kuping. Fisik ketemu fisik, betul, wajah ketemu wajah, duduk. Saya jauh Ustaz di Lampung, datang. Ongkos ente diganti sama Allah. Saya di Surabaya Ustaz, datang. Ongkos ente diganti sama Allah. Udah, datang bismillah. Kita doa bareng. Pokoknya kita bahas nanti sholawat, doa, sedekah. Terus malamnya, Ahad malam, 25 Desember malam, jam 20, kita akan memulai perjalanan 70 harian bersama Rasul. Wih, betul itu. 70 harian bersama Rasul lewat Facebook dan YouTube live. 25 Desember malam. Paginya kita ketemu muka, malamnya kita ketemu di Facebook sama di YouTube live. Insyaallah. Pokoknya mulai Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya berbuah terus. Tung. Ente semua ikut umroh, amin. Siapin tuh tabungan umrohnya, sama siapin sedekah umrohnya. Bismillah. Yakin. Ini yang di bus-bus ini aneh sama 600 orang loh. Kita 600 kan? 600 itu isinya keajaiban semua. Dan Salah satu ente. Ya, ada duit. Ngacung-ngacung aja dia bilang. Ayo siapa yang mau ikut berangkat? Ngacung aja. Ya yang udah di depan mata aneh malah nggak ngacung. Aneh nih, ada ibu-ibu di sini cerita. Saya Ustadz ngeliat Ustadz di TV One, saya tuh mikir apa iyo kata dia. Orang Palembang, orang Medan. Apa iyo kata dia. Saya iki bisa nggak masuk akal katanya. Tapi tiba-tiba anak saya SMS, tung gitu. Mama, nanti saya mau berangkatin umroh mama gitu. Wah, kata ibunya gini. Baru itu. Loh, kamu ini ikut ceramah Ustadz toh, gitu. Iya, saya lagi lihat ceramah Ustadz, kata Ustadz. SMS siapa yang bisa di SMS? Mau nggak ikut bareng berangkat umroh? Ya Allah, hari ini beliau berangkat bersama kami 14 orang. Allah. 14 orang tuh, buka kacamata saking seriusnya. 14 orang, Allah, 14. Ente satu orang aja nggak yakin doa. Bagaimana mau cerita 100 orang? Bismillah, bang. Udah dulu.